Terus kembali untuk neraca perdagangan hampir 5 tahun berturut-turut. Silakan tanggapan Panjang Anda. sekali, artinya ini cuma berselisih kalah dengan kalau kita lihat rekor panjangnya mungkin ini paling panjang ya setelah periode Agustus 75 sampai Februari 83 di era Pak Soeharto ya. Memang harus ada yang satu disyukuri tapi ada satu yang harus diwaspadai. Kalau surplus ini bagaimanapun kan harus disyukuri karena berharap ini ada pasokan dolar yang bertambah ke kita karena ekspor kita kan tadi lumayan ya naik ya karena kita masih sangat dibantu oleh harga minyak kelapa sawit. Kalau kita lihat di Februari memang harganya ada di rata-ratanya 4.534 ringgit ya, Malaysia ringgit, dan itu artinya naik 5% dibandingkan bulan lalu dan 11% dibandingkan setahun yang lalu. Kondisi sebaliknya terjadi di batu bara yang memang melemah lumayan drastis ya, rata-ratanya sekitar 107 turun 9% dibandingkan bulan yang lalu. Karena kita lihat memang ada perubahan yang lumayan besar peta di batu bara tahun ini, sementara di kelapa sawit itu kan ada persoalan pasokan ya, kekhawatiran pasokan di Malaysia dan Indonesia itu yang membuat harganya kemudian melonjak bahkan mungkin sejak kuartal 4 ya. Tahun kemarin ya. Oke, baik. Bagaimana peran komoditas utama natural resources seperti batu bara, minyak kelapa sawit ini memiliki peran yang substansial dalam mempertahankan surplus neraca dagang kita selama hampir 5 tahun terakhir? Seperti disebut tadi kan sebenarnya memang ekspor kita masih sangat dibantu oleh kelapa sawit ya, dan kalau kita lihat kelapa sawit ini kan tidak hanya mendukung ekspor, tapi ada jutaan orang yang memang menggantungkan hidupnya di perkebunan, dari perkebunan, dari industrinya, dari distribusi, dari retailnya ya, banyak sekali ya. Dan ini membuat kabar baik lah buat Indonesia karena artinya ada selain dari ekspor yang naik, ada sisi pendapatan dari masyarakatnya yang diharapkan juga naik. Dan memang sawit ini diproyeksi tahun ini harganya memang masih akan susah turun ya, walaupun mungkin di pertengahan paruh kedua mungkin baru akan turun karena kalau kita lihat bulan ini ada Ramadan, pasti permintaan sawit di Indonesia, Malaysia dan India pasti juga akan naik ya, karena konsumsinya juga akan naik dan kebijakan B40 juga membuat pasokan dikhawatirkan menurun, ini yang membuat harga sawit susah turun ya. Sementara kalau kita lihat kontribusi sawit sendiri kan sekitar 13-15% dari ekspor kita. Kalau sudah dibantu dari sawit artinya lumayan lah ya ekspor kita terjaga gitu. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam struktur ekspor dan impor Indonesia yang mempengaruhi kinerja neraca perdagangan, terutama di bulan Februari 2025 ini? Kalau kita lihat tadi ekspor ya lumayan masih bergantung ke sawit, sementara batu bara melemah. Yang perlu disorot mungkin impornya. Saya justru kaget karena impornya justru hanya naik tipis dan tidak sebesar tahun-tahun ketika mau Ramadan. Biasanya kalau sebulan sebelum Ramadan itu impor baik konsumsi, kemudian barang modal, kemudian mesin itu juga sudah naik jauh-jauh hari. Sementara tadi juga BPS menyebut ada penurunan malah justru impor konsumsi. Ini yang perlu dicermati, apakah memang ada substitusinya atau memang jangan-jangan orang memang menahan belanja ya sehingga permintaan impornya mulai turun gitu. Lalu kinerja sektor manufaktur domestik yang tercermin dari Purchasing Managers Index, seberapa besar ini berkontribusi terhadap angka impor dan juga surplus neraca perdagangan kita? Kalau kita lihat sebenarnya memang di PMI di Februari melonjak lumayan drastis ya, sekitar 11 bulan tertinggi rekor. Tapi apakah ini faktor Ramadan juga? Iya betul ya, sebenarnya secara historis memang biasanya naik lumayan besar ketika ada Ramadan. Karena bagaimanapun kan produsen itu akan menggenjot produksi, menjemput produk-produknya karena mereka tahu ya permintaan di Ramadan pasti akan melonjak dan puncaknya di mungkin seminggu sebelum Lebaran ya, dan ini mereka sudah mengantisipasi baik dari mungkin terutama makanan, minuman ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di lainnya ya yang mendukung dari sana, mungkin dari mesinnya juga kan mereka juga harus impor dalam jumlah besar gitu. Seberapa besar juga Anda melihat kondisi ekonomi global ya seperti ancaman dari Trump mengenai tarif terhadap beberapa negara. Lalu di satu sisi juga kita lihat ada pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia seperti China yang melambat. Itu juga berpengaruh terhadap neraca perdagangan kita.
Kalau kita lihat sebenarnya mungkin fenomena yang menarik di ekonomi Amerika kemarin, impornya mereka juga mencetak sejarah ya, karena mereka mau negara-negara lain mau mempush masuk dulu karena tarifnya takutnya naik, dan kekhawatiran itulah yang mungkin akan membuat peta perdagangan ke depan akan berubah, karena kalau kita lihat kalau perang dagang ini terus berlanjut, artinya ini pasar produsen dari Cina, negara lain yang tarifnya tidak bisa ke Amerika mungkin, atau sebaliknya Amerika tidak bisa ke Cina karena naik, itu membuat pasar-pasar lain mereka akan berebut pasar lain. Ini yang kemungkinan berdampak itu salah satunya batu bara ya, karena ada batu bara Amerika yang harga yang mungkin sekarang mencari pasar lain selain ke China ya, karena China yang impornya lumayan besar dari Amerika pasti tarifnya akan menaikkan tarif batu baranya, dan itu akan lebih mahal. Jadinya mungkin Amerika akan mencari pasar-pasar lain, itu yang membuat mungkin akan ada berubah, mungkin dari Australia akan mencari dari maksudnya Cina akan mencari dari Australia, mungkin ini juga apakah akan menguntungkan nih batu bara Indonesia ini yang ke depan perlu diwaspadai, apakah dengan masuknya pasokan batu bara Amerika lebih banyak ke pasar seluruh di luar Cina ini membuat harga batu bara turun sehingga ekspor kita bisa terdampak. Begitu juga dengan mungkin kebijakan minyaknya Trump, apakah membuat harga minyak turun, karena kalau kita lihat salah satu yang membuat mungkin impor kita lumayan turun drastis itu juga karena harga minyak lumayan turun ya, karena kita lihat memang porsi impor minyak kita kan sangat besar, ketika harga turun pasti impornya juga akan melandai. Oke, baik. Tapi kita lihat impor agak turun ya Mbak ya untuk Februari 2025 ini. Sebenarnya yang saya mungkin agak kaget karena ini sebulan sebelum Ramadan ya, karena biasanya lumayan impor melonjak. Impor melonjak ya. Dan apa yang terjadi menurut Anda? Menurut saya memang ada daya beli yang tertahan di sana ya. Jadi permintaan tadi malah konsumsinya kan juga melandai. Biasanya impor yang sangat besar itu ya selain dari tadi kan Ibu BPS menyebut kurma, tapi kan ada juga mungkin biasanya gula, kemudian juga bahkan mungkin pakan ternak, ada juga soal tepung atau soal apanya itu biasa akan melonjak ya, karena itu wajar sekali karena kita kan juga butuh produksi yang besar sekali untuk menghadapi lonjakan permintaan di Ramadan. Sementara kalau ini melandai ini malah saya juga justru khawatir ya. Impor ya? Betul, impor ya, ini untuk khusus Ramadan.